kita sekarang mau mulai kebaktian kita hari ini. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Ayo kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Kalau kami semua anak-anak-Mu, kami boleh lagi kembali Tuhan berkumpul untuk sama-sama Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Itu satu kesempatan yang indah buat setiap kami Tuhan. Tuhan, Kau yang mau pakai Tuhan lidah bibir kami anak-anak-Mu supaya kami boleh menyanyi untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang mau pimpin Tuhan jalannya kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, puji Tuhan, semuanya sudah semangat, sudah siap buat memuji Tuhan semuanya? Amin. Amin. Kita mau menyanyi yuk buat Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali dari awal katakan, Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Yang bisa lagu ini nyanyi lebih keras lagi yuk. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. mari semuanya katakan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota mahkota kehidupan. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Pagi hari ini
kita mau memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur. Karena semua yang kita punya ini dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau sorakan kemenangan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari katakan. Katakan di setiap. Katakan sahabat. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, yang ku bawakan. Syukur bagi kasih yang Semuanya katakan. semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, 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 semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, 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 jalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Raja. Mari katakan. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, yang ku bawakan. Syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Katakan. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Semuanya darimu, semuanya. Oh, pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, oh, oh. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Come on, let's sing. Oh, 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 oh. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Ya adik-adik semuanya percaya kalau melakukan kehendak Tuhan itu adalah pilihan kita. Amin. Amin. Ya kita mau belajar teman-teman ya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
Bapa, dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranmu adalah oh, tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Kami mau memilih Kau Tuhan, karena Kau pilihan terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Yes, setiap kita yang percaya, mari sama-sama berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya, hanya kepadamu Tuhan kami selalu berharap. Karena kami tahu Engkau Yesus sahabat kami, Engkau Yesus penolong kami, Engkau setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan menyembah-Mu, bawa hati kami, bawa hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am, with all I am. Your hand, I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Come on, lift up your hand and say, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all yang percaya, mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku karenamu, dan hanya kami percaya. Yesus, aku percaya. Yesus,
namamu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, kami mau hidup. Kami mau Tuhan. Oh, biar hati kami tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus dekat kepadamu. Seperti lagu yang sudah kami nyanyikan Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biar setiap hidup kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kau juga pakai setiap kami Tuhan yang akan mendengar. Biar kami membuka hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, biarpun kita berbeda jarak, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak. Di tempatnya anak-anak, Tuhan juga bekerja. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, pada hari ini judul firman Tuhan adalah Do God's Will. Artinya adalah mengerjakan kehendak Allah. Nah, kita ambil satu cerita yang luar biasa, yaitu kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah satu orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak bercacat celah. Nuh ini bergaul dengan akrab dengan Tuhan. Begitu luar biasa. Padahal zaman pada waktu Nuh hidup, itu orang-orangnya itu berbuat kejahatan. Mereka membunuh, mereka memukul, berzina, macam-macam. Karena itu ya Tuhan akan menghukum manusia pada waktu itu. Sebab apa? Sebab hati manusia itu cenderung untuk berbuat kejahatan semata-mata.
Karena itu Tuhan akan mendatangkan hukuman buat manusia. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Oleh karena itu Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa Tuhan akan memusnahkan semua manusia. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat satu batra. Batra itu satu kapal yang besar sekali, ya. Nah, Nuh disuruh membuat batra oleh Tuhan. Nuh menurut, Nuh taat. Dia melaksanakan, dia membuat batra. Batra atau kapal itu biasanya dibuat di mana? Di pinggir laut. Tetapi Nuh membuat di atas gunung. Orang-orang mungkin menertawakan. Tidak mungkin, kan tidak ada hujan, tidak mungkin banjir. Kenapa ini membuat kapal di atas gunung? Tetapi Nuh ini taat kepada Tuhan. Nah, kemudian ketika mereka sudah membuat batra itu, ya, mungkin itu juga dibantu oleh orang-orang yang lain, ya. Nuh mungkin mengupah orang-orang yang ada di sana untuk membuat batra. Nuh bersama dengan anak-anaknya, ada 3 anak laki-laki. Mereka bekerja sama, mereka membuat batra sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan kemudian ketika sesudah batra itu selesai, ya, mereka mulai mempersiapkan bahan makanannya disiapkan. Jadi Nuh bersama dengan istrinya dan juga ketiga anak laki-lakinya bersama dengan istrinya masing-masing. Jadi total ada 8 orang. Mereka bekerja sama, mereka mempersiapkan segala sesuatu, ya, karena batra ini sudah selesai. Kemudian apa yang terjadi? Ya, pada satu hari datanglah binatang-binatang. Ya, ada hewan yang haram, sepasang demi sepasang. Ada binatang yang halal, sepasang demi sepasang. Mereka semua masuk ke dalam batra tersebut. Oh, luar biasa. Orang-orang lihat, loh, binatang-binatang semua masuk ke dalam batranya Nuh. Nuh juga heran ini. Ada binatang yang jinak, ada binatang yang buas. Tapi mereka tidak memakan atau memangsa binatang yang lain. Mereka jadi binatang yang baik. Biarpun binatang itu mungkin lemah, dia tidak takut dengan singa. Ya, kenapa? Tuhan sudah merubah semuanya. Seperti ingat anak-anak, Taman Eden. Nah, pada waktu di Taman Eden itu ya beruang, singa, macan tutul, ular itu tidak menggigit. Tetapi ketika ada dosa, nah disitulah terletak perubahan yang dahsyat. Ketika Nuh, ya pada zamannya Nuh membuat batra, itu kemudian binatang-binatang semua masuk ke dalam batranya Nuh. Dan mereka menjadi binatang yang baik. Ya, mereka tidak saling menggigit, tidak saling memakan. Tapi mereka hidup berdampingan dengan rukun semuanya. Puji Tuhan. Kemudian ketika satu hari, ya tiba-tiba Tuhan menutup pintunya kapal Nuh itu ditutup. Dan hujan mulai turun dengan deras. Kemudian apa? Itu mata air yang ada di dalam samudra terbuka semua. Airnya membual. Kemudian Tuhan katakan apa? Tingkap-tingkap yang ada di langit itu terbuka semua. Kemudian airnya turun dengan deras semua. Hujan begitu deras. Selama 40 hari, 40 malam terus tidak berhenti-berhenti. Air mulai naik, tambah lama tambah tinggi. Terus tambah lama tambah tinggi. Orang-orang semua juga takut. Mereka mungkin naik ke rumah yang paling tinggi. Tapi air terus naik. Mereka pergi ke pohon yang tinggi. Tapi air terus naik. Mereka pergi ke gunung-gunung yang tinggi. Dan kemudian air terus naik. Sampai air itu menyelimuti seluruh bumi. Bahkan gunung yang paling tinggi itu tertutup. Sehingga seluruh bumi itu hanya air semuanya. Dan semuanya mati. Manusia, binatang-binatang itu semua mati karena air bah tersebut.
Tetapi Nuh bersama keluarganya selamat. Sebab apa? Sebab mereka ada di Bahtera. Bahteranya Nuh. Mereka selamat. Puji Tuhan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mereka berbulan-bulan ada di dalam Bahtera itu. Sebab air bah itu menutupi bumi. Dan kemudian setelah beberapa bulan, pada bulan ke-7, air mulai surut. Mulai sedikit. Akhirnya kapalnya Nuh itu akhirnya kandas, terdampar di pegunungan Ararat. Ketika itu Nuh mencoba melihat, oh ternyata masih ada air, ya, masih ada air di daratan yang lain. Nuh mencoba dengan burung gagak, Nuh mencoba dengan burung merpati. Kemudian setelah berapa lama waktunya, ya, kemudian bumi benar-benar akhirnya kering, ya. Lalu Nuh keluar dari Bahtera. Binatang-binatang juga semua juga keluar, ya. Bumi sudah kering, tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh, binatang-binatang mulai menyebar. Nuh juga keluar dari bahteranya. Oh, luar biasa. Nuh bersyukur kepada Tuhan dan kemudian Nuh membuat mezbah bagi Tuhan. Ketika Tuhan mencium bau yang harum, Tuhan berkenan kepada Nuh dan keluarganya ini. Lalu kemudian Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Tanda perjanjiannya adalah Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda perjanjian dengan Nuh. Inilah cerita tentang Nuh diselamatkan oleh Tuhan dari air bah yang dahsyat. Ada 5 pokok anak-anak ya, ada 5 pokok. Ini adalah satu kisah yang luar biasa. Ini adalah kisah yang menarik. Anak-anak sejak sekolah minggu kita sudah berapa kali dengar cerita tentang Nuh, ya kan? Kemudian juga khotbah-khotbah di gereja juga sering kali juga cerita tentang Nuh. Memang ini cerita yang menarik. Dan bukan hanya menarik saja, cerita ini ada di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 6 sampai 9. Ini adalah firman Tuhan yang kekal. Karena itu ya Tuhan memberikan kisah ini untuk siapa? Untuk kita. Sebab Tuhan akan menunjukkan rencananya yang luar biasa. Anak-anak lihat, tadi pada waktu air bah turun, semua manusia mati. Tetapi hanya Nuh bersama keluarganya. Nah, di sini adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan silsilah manusia. Umpamanya, kalau Nuh tidak taat membuat Bahtera, apa yang terjadi? Nuh dan keluarganya juga mati. Akhirnya semua manusia mati. Tidak ada manusia lagi. Karena Nuh taat mengerjakan kehendak Tuhan, maka Nuh menyelamatkan silsilah umat manusia. Selain itu juga, karena Nuh taat kepada Tuhan, Nuh ini juga menyelamatkan silsilah Yesus Kristus. Luar biasa. Di mana ketika Nuh mengerjakan bagiannya, dan kemudian Nuh dan keluarganya hidup, lalu silsilah Yesus Kristus dilanjutkan. Sehingga kita semua bisa diselamatkan. Kisah ini adalah kisah yang luar biasa. Di dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan bahwa Nuh itu taat, lalu mempersiapkan Bahtera untuk apa? Menyelamatkan keluarganya. Kelihatannya cuma menyelamatkan keluarganya. Tapi ini sebenarnya juga menyelamatkan umat manusia. Sebab dari Nuh kemudian berkembang biak banyak sekali. Umat manusia memenuhi bumi lagi. Kelihatannya Nuh cuma menyelamatkan keluarganya. Tetapi di balik itu, Nuh juga menyelamatkan silsilah Yesus Kristus. Oh, haleluya anak-anak. Nah, kisah Nuh ini adalah kisah yang luar biasa. Ya, karena apa? Ini mengandung pelajaran. Pelajaran buat siapa? Pelajaran buat semua orang segala zaman. Ya, mereka belajar tentang Nuh. Itu juga belajar tentang kehidupan manusia, di mana manusia itu jahat. Tetapi orang yang berkenan kepada Tuhan dikasih oleh Tuhan.
Selain itu, pelajaran ini adalah pelajaran buat orang-orang akhir zaman. Buat buat anak-anak, buat kita semua. Kita baca ya ayatnya di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ternyata ini bukan cerita dongeng. Ini cerita tentang pelajaran akhir zaman. Kelihatannya cerita yang menarik, tetapi di balik itu ini pelajaran buat kita. Bahwa pada akhir zaman itu seperti zamannya Nuh. Oh, luar biasa. Kita lihat, masuk dalam pokok yang kedua. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana caranya ya? Nah, ada di dalam Kejadian 6 ayat 9, kita belajar dari Nuh ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah kuncinya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Demikian juga kalau kita ingin supaya tahu kehendak Tuhan, caranya adalah bergaul dengan Allah. Bagaimana? Bergaul dengan Allah bagaimana? Allah kan tidak kelihatan. Ya, tetapi akan tunjukkan caranya supaya kita tahu kehendak Tuhan. Yang pertama adalah bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, ini yang pertama. Tidak tulis membaca Alkitab. Kalau membaca Alkitab, baik anak-anak. Tapi seringkali membaca ya cuma membaca. Tetapi nomor satu adalah bersekutu dengan firman Tuhan. Artinya luas. Setiap hari kita baca, kita merenungkan firman Tuhan. Kita menyimpan di dalam hati. Ketika di sekolah kita ingat, kalau kita mau marah, kita ingat. Kalau kita ingat mau mencuri, menyontek, kita ingat. Jangan mencuri, jangan menyontek. Ketika kita mau berkata-kata kotor, kita pun ingat. Itu berarti orang yang menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya. Jadi yang pertama adalah bersekutu dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Firman Tuhan akan memberi terang dalam kehidupan kita. Kita baca ya ayatnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa? Mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu ya membuat kita bisa mengenal. Karena itu jangan berharap kita tahu kehendak Tuhan tanpa membaca Alkitab. Kita bukan hanya sekedar membaca, tapi kita bersekutu dengan firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan itu seperti apa? Seperti emas, harta karun, luar biasa. Orang yang seperti ini akan tahu apa ya kehendak Tuhan itu. Jadi yang pertama adalah bersekutu dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah bersekutu dengan Roh Kudus. Sebenarnya kalau nomor 2 ini mau tulis berdoa. Ya betul berdoa. Tapi seringkali berdoa, ya Tuhan terima kasih atas makanan ini, haleluya, amin. Atau kalau mau pergi ke sekolah, ya Tuhan lindungi saya, Tuhan jauhkan dari kecelakaan selama di sekolah, Tuhan berikan hikmat akal budi. Terima kasih Tuhan, amin.
Seringkali berdoa hanya formalitas. Karena itu Om nomor 2 tidak tulis berdoa. Tapi Om tulis apa? Bersekutu dengan Roh Kudus. Ini menunjukkan apa? Suatu hubungan yang indah. Ketika kita berdoa, Roh Kudus bisa membimbing. Roh Kudus bisa memberi kekuatan. Roh Kudus bisa memberitahu apa kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan adalah bersekutu dengan firman Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus, dan bersekutu dengan saudara seiman. Nah, ini penting anak-anak ya. Kalau kita bersekutu dengan saudara seiman, ya, kita bisa apa? Saling menasehati, ya, kita bisa saling menguatkan. Tapi sayang ya, hari-hari ini sudah 6 bulan kita tidak bisa pergi ke sekolah minggu, anak-anak. Anak-anak di rumah, stay at home, ya. Om rekaman di sini tidak ada anak-anak yang lain, ya. Sekolah minggu juga tidak ada kegiatan, ya. Hanya pakai live streaming seperti ini. Bagaimana Om kita bisa bersekutu dengan saudara seiman? Anak-anak, bisa anak-anak. Sebentar lagi ya kita akan mengadakan program Kids. KIT. Apa itu Om? Kids. Kids singkatan adalah Keeps in Touch. Artinya guru-guru akan menghubungi anak-anak. Ya, guru-guru semuanya ya akan menjalin komunikasi lagi dengan anak-anak. Biasanya anak-anak kalau lihat live streaming ini kan satu arah, ya. Om berbicara, anak-anak cuma dengarkan saja. Nah, nanti mungkin dengan program Kids ini, mungkin dengan cara apa? Memakai Zoom umpamanya, ya. Jadi anak-anak dengan teman-temannya bisa lihat, loh, sudah lama ya lah ketemu ya. Nah, anak-anak juga bisa lihat, wah itu guruku, ya. Nah, itu Om, oh itu tante, ya. Guru-guru juga senang, wah ini anak-anak semua sehat-sehat ya, sehat-sehat semua Om. Wah puji Tuhan, ayo kita berdoa. Nah dengan program Kids ini ya kita bisa bersekutu lagi, saling menguatkan. Mungkin ada yang papanya tidak ada kerjaan, nanti Omnya akan berdoa, ya kita dukung di dalam doa. Karena itu guru-guru ya akan mengadakan Kids, anak-anak ikut ya. Nah, mungkin ada anak-anak yang sudah diberitahu, ada yang belum. Nah, bulan-bulan ini akan digerakkan program Kids ini. Sehingga kita semua ya saling menasehati, saling menguatkan, saling mendoakan, dan kita bisa tahu kehendak Tuhan itu seperti apa. Ya. Kemudian yang ketiga, what is God will? Artinya apa kehendak Allah? Memang kita harus tahu bagaimana kehendak Allah. Tapi apa kehendak Tuhan? Nah, kehendak Tuhan ya, yang pertama itu adalah bertobat. Apa? Bertobat, tinggalkan dosa. Ini dasar, ini mutlak, kita harus bertobat. Jadi kalau ada anak-anak yang hidup dalam dosa, ya, kurang ajar kepada orang tuanya, tidak ada kehendak Tuhan yang lain kecuali bertobat. Mungkin ada anak-anak yang sudah remaja, suka lihat gambar-gambar porno. Tuhan tidak punya kehendak yang lain selain bertobat. Jadi yang pertama dan dasar yang paling mutlak adalah bertobat. Tinggalkan semua dosa-dosa anak-anak. Sebab bertobat ini permulaan yang penting. Ketika kita bertobat anak-anak, itu kita menjadi manusia baru. Ya, dirubah menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah terbit. Karena itu kehendak Tuhan adalah bertobat. Kemudian setelah bertobat, kehendak Tuhan, atau kita baca dulu ya dalam Roma ya. Roma 12 ayat 2. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Inilah ya, kita berubah. Berubah artinya apa? Bertobat sungguh-sungguh anak-anak. Sehingga kita bisa tahu kehendak Tuhan itu seperti apa anak-anak. Ya. Kemudian setelah kita bertobat, ada kehendak Tuhan yang umum. Secara umum, orang-orang percaya kepada Tuhan
harus bertumbuh, berbuah seperti Kristus. Ya, anak-anak, kita harus bertumbuh dengan cepat, dengan baik. Sampai seperti apa? Firman Tuhan mengatakan kita bertumbuh sampai seperti Kristus itu sendiri. Jadi yang pertama tadi apa? Dasarnya bertobat. Kemudian secara umum kita harus bertumbuh. Nah, kita lihat di dalam Efesus 4 ya, ayat 23 sampai 24 baca ya. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hidup kita diperbaharui anak-anak. Hari demi hari roh kita terus dikuatkan, terus bertumbuh. Ayat 24, dan mengenakan apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah. Jadi kita bisa bertumbuh. Jangan kemudian kita tinggal bayi saja. Anak-anak kan tidak ingin ya. Hanya kelas 1 SD. Tahun depan kelas 1. Tahun depannya lagi kelas 1. Tapi kan kita ingin bertumbuh. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Secara jasmani kita bertumbuh. Secara rohani kita juga harus bertumbuh. Nah, selain itu, ya yang umum, ada kehendak Tuhan. Secara khusus. Maksudnya apa ini? Kehendak Tuhan secara khusus ini adalah bertindak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Mungkin setiap orang berbeda-beda. Ya, Tuhan itu akan memimpin kita tepat. Pada saat yang tepat. Dengan langkah yang tepat. Ini adalah kehendak Tuhan secara khusus sesuai dengan pimpinan Tuhan. Mungkin anak-anak ya ketika berdoa diingatkan sama Tuhan. Coba kamu ya datangi kakekmu, engkongmu ya, doakan. Engkongmu lagi susah, hatinya lagi galau. Nah, anak-anak itu adalah pimpinan secara khusus. Mungkin kemudian tiba-tiba anak-anak kok dengar ya, mama sama papa ngomong-ngomong. Tidak sengaja kok dengar, aduh ma, ya kita bulan ini uangnya tidak cukup ma. Kerjaan saya ini gajinya dipotong jadi separuh ma. Terus mamanya juga iya, aduh kayak apa ya kita belum bayar air, kita belum bayar listrik, kita belum bayar uang sekolah, bagaimana ya Pak? Papanya juga aduh, anak-anak tiba-tiba dengar itu. Nah, Tuhan ya kasih pimpinan. Mungkin anak-anak digerakkan oleh Tuhan untuk datangi, Pak, Ma, ya. Papa Mama lagi susah ya. Boleh Sinyo doakan. Papa Mama kesulitan keuangan ya. Mari kita berdoa. Pak, Ma, jangan takut. Ya, kita punya Tuhan. Biarpun sekarang masa pandemi Covid, ya, semua juga sepi, ya, toko-toko juga sepi, banyak orang di PHK. Tapi Tuhan itu memelihara anaknya. Ayo Pak, Ma, kita berdoa. Lalu anak-anak pimpin dalam doa. Ketika anak-anak pimpin dalam doa, Tuhan berkati papa saya, mama saya Tuhan, yang tidak punya uang pada bulan ini Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan kami, Tuhan yang pelihara. Kami tidak khawatir Tuhan, sebab Tuhan yang pelihara kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Ketika bilang amin, mamanya, papanya menangis ya, anaknya kok punya iman ya, anaknya kok percaya kepada Tuhan, hatinya damai, tidak khawatir lagi. Tuhan tolong keluarga itu ya. Jadi kehendak Tuhan secara khusus itu seperti itu. Mungkin ada temannya anak-anak ya, temannya anak-anak mungkin ada dapat kesulitan, mungkin ada yang sakit. Sekarang tidak bisa ketemu, tapi bisa telepon ya, bisa WA. Ya, bisa lain ya, kemudian tanya, bagaimana kabarmu? Wah,
saya ini sakit ini. Ya, anak-anak bisa doakan. Ini kehendak Tuhan secara khusus. Pada waktu yang khusus. Karena itu anak-anak lakukan. Tuhan mau bekerja lewat anak-anak. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, kita baca ya dalam Roma 8 ayat 14. Dikatakan semua orang, artinya semua, termasuk termasuk juga anak-anak. Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Allah dan kita mau taat, itu namanya anak Allah. Ya. Anak Allah akan mengerjakan ya perintah Tuhan, akan melakukan apa yang Tuhan mau. Luar biasa anak-anak ya. Kita lihat sekarang ya bagaimana caranya. Bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan kehendak Tuhan. Caranya bagaimana? Kita harus MAU. Harus mau. Sebab Tuhan itu tidak bisa memakai. Kalau orang itu tidak mau, ya apa boleh buat. Tuhan tidak bisa memaksa. Ya, orang itu harus mau. Ya. Kalau orang itu bilang, ya Tuhan, aku mau Tuhan. Maka Tuhan bisa bebas memakai orang yang mau. Ya, sebab Tuhan punya rencana yang luar biasa. Buat setiap orang, Tuhan punya rencana ya yang khusus. Rencana yang luar biasa. Karena itu Tuhan, aku mau Tuhan. Pertama adalah MAU, mau. Kemudian setelah mau, jangan lupa TAAT, harus taat. Kita bukan hanya sekedar tahu kehendak Tuhan, ya tahu. Ya mau. Setelah kita tahu, kita harus taat. Setelah kita mau, kita harus taat untuk melangkah. Seperti Nuh ini, ya. Nuh ini taat. Ketika dia taat, apa yang terjadi? Keluarganya semuanya diselamatkan. Gara-gara cuma taat. Anak-anak, taat ini kata yang bagus. TAAT. Dibaca dari kiri ke kanan, taat. Dari kanan ke depan, tetap taat. Ya, kita baca ya ayatnya ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ternyata kuncinya juga taat anak-anak. Kalau anak-anak taat ya Tuhan akan pimpin. Bayangkan kalau anak-anak tidak taat, wah enggak mau. Misalnya anak kecil digandeng sama mamanya ya. Tak mau digandeng, enggak mau ya. Dia lari ke sana kemari. Akhirnya hilang, enggak tahu di mana ya, dicari sama orang tuanya, lari-lari di mall ya. Padahal kan tadi digandeng sama mamanya sama papanya, enggak mau. Demikian juga orang Kristen ya digandeng, dituntun, kita taat saja Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita mau taat. Maka Tuhan akan apa? Bebas bekerja lewat kehidupan anak-anak dan ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita melakukan kehendak Tuhan ya? Harus mau berkorban anak-anak. Harus berkorban. Kenapa? Ada harga yang harus dibayar. Pertama memang mau. Kedua taat. Tapi ketika dalam melakukan kehendak Tuhan, ternyata aduh, saya meninggalkan dosa ini. Sayang ya, saya kan terikat dengan game. Anak-anak, kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, kita tinggalkan. Kita berkorban anak, menyangkal diri, pikul salib. Mungkin anak-anak ya disuruh sama Tuhan ya untuk mendoakan kakeknya atau neneknya ya. Kebetulan kakek neneknya ini belum percaya sama Tuhan Yesus. Nah,
Kemudian anak-anak datang karena mau kan melangkah. Karena taat kan pergi ke kakek neneknya. Nah, ketika itu engkong ya atau emak ya saya mau mendoakan engkong sama emak ya supaya percaya kepada Tuhan gitu. Terus tiba-tiba engkongnya, emaknya apa terjadi? Mukanya marah mungkin ya. Apa? Enggak usah berdoa buat engkong, enggak usah. Nah, terus anak-anak sedih ya, anak-anak susah. Terus lain kali enggak perlu lah. Gara-gara saya melakukan kehendak Tuhan, saya dimarahi sama engkong. Anak-anak itu berkorban. Kita bayar harga. Biarpun kita mungkin dimarahi sama engkong sama emak, ya enggak apa-apa. Sebab dibalik apa? Pengorbanan itu ada kemuliaan yang luar biasa. Mungkin sekarang emak dan engkong belum mau percaya Tuhan Yesus. Tidak apa-apa. Kita berdoa, Tuhan selamatkan engkong, selamatkan emak. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan jamah. Satu kali ya engkong sama emak ya percaya kepada Tuhan. Lain kali anak-anak datang lagi, mak sama engkong ya pipinya dicium. Ya kan dicium. Kemudian mak engkong ya saya mau cerita Tuhan Yesus itu mengampuni engkong sama emak. Percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kedua kali datang, hatinya emak sama engkong itu mulai dijamah sama Tuhan. Ya. Kemudian iya. Kemudian mau percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kemudian anak-anak berdoa. Anak-anak sudah menyelamatkan ya jiwa engkong sama emak. Ya, biarpun pertama kalinya mungkin dimarahi ya. Mungkin kemudian enggak usah cerita-cerita Tuhan Yesus, enggak perlu. Ya, mungkin pertama dimarahi. Tapi ingat, di balik pengorbanan itu ada kemuliaan yang luar biasa. Nah, yang terakhir ini kesimpulannya anak-anak ya. Nah, pertama kita harus mulai dari diri sendiri. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, jangan bilang itu ya kakakku dulu, itu mamaku dulu, itu guru sekolah minggu dulu yang harus melakukan. Nanti kalau mereka melakukan, saya pun juga melakukan. Jangan anak-anak ya, jangan menuntut orang lain untuk melakukan. Kalau firman Tuhan ini untuk anak-anak, artinya Tuhan mau supaya anak-anak melakukan kehendak Tuhan. Ya, jangan menuntut orang lain. Sebab apa? Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Buat setiap pribadi. Untuk untuk anak-anak. Untuk kita semua, untuk guru-guru. Setiap pribadi ya, Tuhan punya satu paket rencana Tuhan yang luar biasa. Ayatnya ya, di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 bunyinya demikian. Ya. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang, nah ini, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Tuhan kalau lihat satu orang bertobat, sungguh-sungguh. Orang ini mau ya melakukan kehendak Tuhan. Tuhan itu sudah sediakan satu paket rencana Tuhan yang luar biasa. Kita jalani saja. Ya. Tahap demi tahap, kejadian demi kejadian. Kita ikuti, kita taat saja. Maka kita akan melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Mulai dari diri sendiri. Dan juga mulai dari sekarang. Jangan bilang, iya besok. Firman Tuhan mengatakan apa? Hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, ya hari ini. Besok bukan bagiannya kita. Jangan menunda-nunda. Dan besok, minggu depan saja. Belum tentu. Ya, hari ini. Jangan kemudian kita santai-santai ya. Kemudian kita sudah enggak apa-apa ini pas lagi musim corona. Semua di rumah, enak enggak ke sekolah minggu, enak sudah tidak ke gereja, enak di rumah main game saja. Santai-santai saja. Anak-anak ingat ya. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 bunyinya ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama
bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Rasanya tidak lama lagi. Karena itu jangan menunda. Jangan santai-santai. Tapi kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 17 berbunyi ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ingat ya, ada 5 gadis yang pandai dan 5 gadis yang bodoh. Nah, yang bodoh ini tidak tahu kehendak Tuhan. Tapi yang pandai mengetahui, oh kehendak Tuhan untuk berjaga-jaga. Karena itu dikatakan apa? Usahakanlah. Artinya apa? Kita berusaha. Jangan santai-santai, sudah nanti kalau Tuhan memang mau berbicara, nanti saya dengar lewat telinga saya. Enggak, kita bertekun dalam firman Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh. Jadi berusaha, ada upaya. Supaya apa? Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak ngerti, kita bodoh tidak tahu. Apanya yang mau dilakukan? Tapi kalau kita mengerti, ya, dan kita mau, kita taat, kita mau berkorban, kita akan menggenapi seluruh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oh, luar biasa anak-anak. Ya, karena itu anak-anak kerjakan, ya, mulai dari hal yang sederhana. Ya, yang ada di hadapan kita kerjakan. Mungkin mamanya ya lagi repot anak-anak, terus kemudian lantainya kotor, ya, tidak ada pembantu. Anak-anak bisa bilang, ya, Ma, saya sapu ya. Itu juga kehendak Tuhan. Mamanya senang anak-anak. Kelihatannya tidak rohani, kelihatannya cuma nyapu, cuci piring anak-anak. Tapi kalau anak-anak melakukan, Tuhan katakan apa? Kalau kita setia dari perkara yang kecil, maka Tuhan memberikan perkara yang besar. Di dalam Matius 25 ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kelihatannya kita mengerjakan ya yang remeh, kelihatannya tidak berarti. Tetapi kalau itu memang kehendak Tuhan, ya mungkin ada adiknya, ya Kak saya ini tidak bisa ini matematika, ya ini sekolah ini daring online, ya saya tidak mengerti nih. Oh kamu sebagai kakaknya, mana adik mana? Oh ini begini loh caranya, begini. Oh adiknya senang. Wah terima kasih ya Ko ya, terima kasih ya C ya. Waduh sekarang saya bisa. Loh itu mengerjakan kehendak Tuhan. Kalau anak-anak memberi pelajaran, menuntun kepada adiknya, anak-anak sendiri ini otaknya ditambah sama Tuhan ya, kepandaiannya, kecerdasan ditambah sama Tuhan. Oh luar biasa. Ya, karena itu lakukan, mungkin kecil, kelihatannya remeh, enggak apa-apa anak-anak. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ayo kita ringkas semuanya ya. Yang pertama adalah ini adalah kisah yang luar biasa. Ya. Di balik kisah yang luar biasa ini ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan kisah ini bukan hanya sekedar cerita, tapi ini pelajaran buat kita. Kemudian bagaimana caranya kita bisa tahu? Caranya adalah kita bersekutu dengan firman Tuhan. Seperti Nuh, bergaul akrab dengan Tuhan dan juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Sehingga kita bisa tahu kehendak Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, apa sih kehendak Tuhan itu apa? Nah, kehendak Tuhan yang dasar, yang mutlak itu adalah bertobat. Percaya Tuhan Yesus. Itu yang dasar, yang pertama. Kemudian kita bertumbuh seperti Kristus. Jangan berharap bertumbuh kalau kita belum bertobat.
Setelah kita bertumbuh, Tuhan pada waktu yang tepat, Tuhan akan memberikan kehendaknya secara khusus. Nah, karena itu jangan berharap kapan ya Tuhan memakai saya ya pergi ke luar negeri, berkhotbah, orang-orang disembuhkan. Jangan berharap itu kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan yang pertama. Dasarnya bertobat. Kalau orang itu jatuh bangun dalam dosa, Tuhan tidak punya rencana apa-apa. Kecuali bertobat. Setelah bertobat, bertumbuh. Setelah itu Tuhan punya rencana khusus, bertindak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, bagaimana ya supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Yang pertama harus mau. Kemudian kita taat. Dan kemudian kita kemudian kita mau berkorban. Ya, karena apa? Ketika kita mau dan taat itu ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar. Dan yang kelima, kita harus mulai dari diri sendiri. Mulai dari sekarang. Dan kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Puji Tuhan anak-anak ya. Sebagai ayat hafalannya ya. Dalam Ibrani 13 ayat 21. Ibrani 13 ayat 21 ya. Bunyinya adalah kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini ya ayat hafalannya anak-anak. Ibrani 13 ayat 21. Di situ ada kalimat melakukan kehendaknya. Sesuai dengan judul firman Tuhan, do God's will. Melakukan kehendak Tuhan. Mari kita tutup anak-anak ya firman Tuhan ini dengan satu pujian. Ya nanti kita berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Semuanya masuk dalam hadirat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ulangi refnya berulang-ulang. Hidupku, anak-anak, Tuhan berbicara kepada setiap anak-anak. Mungkin ada yang jatuh bangun dalam dosa. Tuhan tidak punya kehendak yang lain kecuali bertobat. Saat ini ambil keputusan. Ya Tuhan, aku mau bertobat sungguh-sungguh. Aku mau tinggalkan game-game kotorku, ikatan-ikatan. Tuhan mau bekerja pada siang hari ini. Tuhan menjamah seberapa anak-anak yang melihat, yang berbakti lewat live streaming ini. Tinggalkan dosa-dosamu. Ampun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau merdeka dan bebas. Jangan mau diikat lagi. Kemudian, anak-anak harus bertumbuh. Ini kehendak Tuhan. Bertumbuh seperti Kristus. Bergaul akrab dengan Tuhan. Dalam firman Tuhan. Di dalam doa. Maka anak-anak bisa tahu apa kehendak Tuhan. Dan juga Tuhan akan memberikan pimpinannya secara khusus. Secara pribadi. Tuhan akan berbicara.
Mungkin Tuhan ingin kau pergi ke orang tuamu untuk menguatkan kepada kakek nenekmu, untuk mendoakan. Taati, lakukan. Mungkin itu butuh pengorbanan. Taati, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Lakukan setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Kalau engkau setia dari perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang luar biasa. Jangan pernah bermimpi melakukan kehendak Tuhan yang hebat, yang spektakuler, tanpa melakukan kehendak Tuhan yang kecil. Kelihatannya remeh, kelihatan mungkin tidak dianggap oleh orang, tapi engkau melakukan dengan setia, Tuhan akan tambahi, dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan, dan kau akan melihat seluruh firman Tuhan digenapi dalam firman-Mu. Kita nyanyikan, hidupku mengenapi firman-Mu. Taruh tanganmu di dada, sertai tiap langkahku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Taruh tanganmu di dada semua. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, ini aku dengan segala keberadaanku Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh kepada Engkau, mau bertumbuh Tuhan seperti Engkau. Dan aku mau melakukan perintah-perintah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Anak-anak arahkan tangan ke layar. Mau berdoa. Tuhan berkati anak-anak semua. Orang tua yang ikut mendengarkan. Tuhan juga berkati. Juga semua guru-guru yang ikut di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan yang menjauhkan kami dari wabah corona. Tuhan bentengi setiap kami Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dan juga beberapa rumah tangga yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Kami percaya Yesus adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Buka tanganmu, Tuhan memberkati. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.